Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-93 dari surah Al-An'am, yaitu yang menerangkan tentang balasan yang akan ditetapkan oleh Allah ke atas orang-orang yang zalim, yaitu ketika nyawa mereka dicabut dari badan mereka. Ketika nyawa dicabut dari badan disebut masa sakaratul maut. Orang-orang yang zalim akan disiksa ketika sakaratul maut. Siksaannya amat dahsyat, yaitu ketika itu malaikat datang kepada mereka, yang mana malaikat akan memukul mereka dengan tangan mereka. Kemudian malaikat akan menghentak-hentakkan nyawa mereka ketika mencabutnya dari badan mereka. Kemudian proses itu bukannya sebentar, tetapi lama sekali. Dan bagi orang-orang yang zalim itu merasakan sakaratul maut itu sangat lama sekali dan mereka ingin segera mati, tetapi tak kunjung mati. Maka ketika itu dikatakan kepada mereka, keluarkanlah nyawamu sendiri. Artinya kalau kamu ingin mau cepat mati, kamu sendiri yang mengeluarkan nyawamu sendiri. Tetapi siapa di antara manusia yang berkuasa untuk mengeluarkan nyawanya sendiri? Karena nyawa atau ruh itu ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini menerangkan tentang dahsyatnya siksaan di waktu sakratul maut kepada atau ke atas orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim yang dimaksudkan adalah, apabila dikaitkan ayat sebelum ini, adalah orang-orang yang menolak Al-Quran, yaitu kebenaran sebagai firman Allah Subhanahu wa taala yang diterima dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka menolak kebenaran, yaitu Al-Quran sebagai kitab suci firman Allah. Kemudian juga menolak kenabian atau kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila mereka menolak, maka mereka pun mencari-cari alasan untuk menolak. Alasan yang dicari-cari ia adalah dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan dusta mereka itu, maka mereka disebut sebagai orang yang paling zalim, orang yang sangat zalim,
Karena dusta yang mereka lakukan itu adalah dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu zalim, sangat zalim, maka Allah tetapkan siksaan yang dahsyat ketika mereka menjalani sakaratul maut. Orang-orang kafir seperti kafir Quraisy, mereka menolak Al-Quran, menolak kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini telah diterangkan sebelum ini. Rasulullah menjadi sedih. Sepatutnya apabila mereka mengetahui Al-Quran itu adalah kebenaran, sebab mereka diminta untuk mendatangkan yang seumpama dengan Al-Quran, tapi mereka tidak mampu untuk mendatangkannya. Kemudian mereka mempercayai bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang yang jujur, yang tak pernah berdusta. Mereka mempercayai Nabi Muhammad, tetapi karena keangkuhan yang ada pada mereka, kesombongan yang ada pada mereka, kedengkian mereka terhadap kebenaran, mereka tetap di dalam kekufuran, maka Rasulullah menjadi sedih terhadap mereka. Kemudian diterangkanlah tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam supaya Rasulullah jangan sedih. Apa sebab? Sebab apa yang berlaku ke atas baginda itu sebenarnya juga telah berlaku ke atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim menyampaikan kebenaran, kaumnya mendustakannya. Maka apabila Nabi Muhammad menyampaikan kebenaran, kemudian kaumnya juga mendustakannya, itu adalah perkara yang biasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan dengan terperinci tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwasanya apabila pada masa Nabi Ibrahim tidak ada kaumnya yang mau menerima kebenaran, tetapi ada yang mau menerima kebenaran, yaitu setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Allah karuniakan kepada Nabi Ibrahim seorang anak yang juga Nabi Ishak, kemudian juga seorang cucu yang juga Nabi, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian dari keturunan Nabi Ibrahim banyak sekali nabi-nabi yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran sebagai penyambung dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ada di antara mereka yang menerima kebenaran. Nah, kembali sekarang ayat yang akan kita pelajari ini menerangkan tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi ayat-ayatnya apabila kita lihat urutannya, ayat ini menerangkan tentang Rasulullah menyampaikan kebenaran, kemudian kaum Rasulullah seperti kafir Quraisy yang ada di kota Mekah tidak mau menerima kebenaran. Kemudian juga orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang mendiami kota Madinah juga tidak mau menerima kebenaran. Maka sepatutnya tidak membuat Rasulullah sedih. Kemudian diceritakanlah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sekarang kembali kepada kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka yang tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka itu disebabkan karena kesombongan dan kedengkian yang ada dalam hati mereka. Mereka membuat dusta terhadap Allah. Nah, dalam ayat yang akan kita pelajari ini, orang-orang yang membuat dusta terhadap Allah akan ditetapkan azab ke atas mereka, yaitu pasti ketika sakaratul maut mereka jalani nanti. Maka dari urutan-urutan ini dapatlah kita lihat bahwasanya ayat ini adalah ayat bimbingan kepada Rasulullah. Ketika menyampaikan dakwah, Rasulullah dibimbing, ditunjuki oleh Allah ketika menyampaikan dakwah. Apabila sedih, dibimbing, jangan sedih. Apa sebab? Sebab Rasul terdahulu pun menjalani hal yang serupa. Nah, sekarang kita bisa pakaikan juga ayat ini kepada kita, karena kita pun juga diberi kewajiban untuk berdakwah. Kita juga diberi kewajiban untuk berdakwah semampu kita.
Kemudian apabila kita berdakwah, kemudian ada yang menolak dakwah kita, tidak mau menerima kebenaran yang kita sampaikan di dalam dakwah kita, maka jangan sedih. Nabi Muhammad mengalami nasib yang seperti itu. Nabi-nabi yang sebelum itu pun juga mengalami nasib yang sedemikian itu. Berarti ayat ini adalah ayat petunjuk atau ayat bekal bagi juru-juru dakwah, bahwasanya tugas mereka adalah berdakwah dan jalankan kewajiban berdakwah itu dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan sesempurna mungkin. Kemudian apa yang berlaku apabila ada yang tidak mau menerima kebenaran yang kita sampaikan dalam dakwah, maka kembalikan sajalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti mereka sendiri yang akan menanggung akibatnya. Mereka menolak kebenaran, mereka akan tanggung akibatnya, yaitu akan menjalani hukuman, siksaan. Nanti siksaan tersebut akan ditetapkan ketika mereka menjalani sakaratul maut. Kemudian setelah sakaratul maut, yaitu setelah kematian, yaitu ketika mereka berada di alam barzah, dan nanti ketika mereka dibangkitkan kembali di hari akhirat. Ini sebagai pengantar dari ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini, yaitu ayat yang ke-93. Satu ayat saja, karena ayat ini cukup panjang, maka kita khawatir apabila kita tambah satu ayat lagi tidak cukup waktu untuk menerangkannya. Maka memadai satu ayat saja, dan kita akan fokuskan nanti pembahasan kepada sakaratul maut. Di dalam ayat ini digunakan kata ghamaratul maut, fi ghamaratil maut, berada di dalam sakaratul maut. Sebelum kita menafsirkan ayat, kita akan membacanya terlebih dahulu, kemudian kita akan menerjemahkannya secara harfiah. Tujuannya adalah supaya kita lebih dekat lagi dengan ayat ini, sehingga ketika kita menafsirkannya nanti akan lebih mudah bagi kita untuk memahami kandungan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai' wa man qala sa'unzilu mithla ma anzalallah walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Allah berfirman, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Wa, dan man, siapakah? Azlamu, yang paling zalim atau yang lebih zalim, mimman, dari orang-orang yang iftara, mengada-adakan, 'ala Allah, ke atas Allah atau terhadap Allah, kadziban, yaitu dusta, mengada-adakan dusta terhadap Allah. Dan siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah? Tak ada lagi yang lebih zalim dari orang tersebut. Au qala uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi syai'. Atau qala, ia berkata, uhiya ilayya. Uhiya, diwahyukan, ilayya, kepadaku, walam yuha, wa dan lam, tidak, yuha, diwahyukan, ilaihi, kepadanya, syai', sesuatu pun. Atau siapa yang lebih zalim dari orang yang berkata, diwahyukan kepadaku, dan tidak ada sesuatu pun diwahyukan kepadanya? Bermana dia berbohong. Dia mengatakan diwahyukan kepadanya wahyu, tetapi
Tidak ada wahyu yang diwahyukan kepadanya, bermana dia berbohong. Orang yang seperti itu adalah orang yang paling zalim atau lebih zalim. Yang ketiga, sudah dua. Yang ketiga, wa man qala sa'unzilu mithla ma anzalallah. Wa, dan man, sesiapa yang qala, telah berkata, sa'unzilu, saya akan menurunkan, mithla, seperti ma, apa-apa yang anzala, telah diturunkan Allah oleh Allah. Kalau kita susun dengan lebih baik, dan orang yang telah berkata, aku akan menurunkan seperti apa yang Allah telah turunkan. Berarti mereka mengatakan, berarti kalau kita buat kepada satu orang di sini, berarti orang yang mengatakan bahwasanya ia akan menurunkan seperti apa yang Allah turunkan, bermakna ia menganggap dirinya adalah yang berkuasa dalam perkara penyampaian wahyu. Ini adalah orang yang pembohong, pendusta. Orang yang seperti ini adalah orang yang sangat zalim. Tak ada lagi orang yang lebih zalim dari orang yang seperti ini. Jadi ada tiga disebut. Orang yang paling zalim adalah orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah, orang yang mengatakan dia telah menerima wahyu padahal tidak pernah menerima wahyu, dan yang ketiga, orang yang mengatakan akan menurunkan wahyu seperti wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah. Kemudian berikutnya, apa siksaan atau apa akibat disebabkan karena perbuatan mereka yang mengada-adakan dusta terhadap Allah itu? Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. Lanjutan ayat ini menerangkan akibatnya atau siksaan yang akan diberlakukan ke atas mereka. Wa, dan lau, sekiranya tara, kamu melihat, iz, ketika az-zalimun, orang-orang yang zalim, fi ghamaratil maut, fi, di dalam, ghamarat, sakarat, al-maut, maut, fi ghamaratil maut, di dalam sakaratul maut. Dan kalaulah kamu melihat, kamu di sini Nabi Muhammad, dan kalau kamu melihat wahai Muhammad ketika orang-orang yang zalim itu berada di dalam sakaratul maut, seperti apa? Berada dalam sakaratul maut. Ayat berikutnya menjelaskan, wal malaikatu basitu aidihim, wa, dan al malaika, malaikat-malaikat. Malaikat ini maksudnya malaikat pencabut nyawa, dan malaikat-malaikat pencabut nyawa basitu, memukulkan aidihim, tangan mereka, memukulkan tangan mereka kepada tubuh-tubuh orang-orang yang zalim itu, bermakna mereka dipukul. Akhriju anfusakum, akhriju, keluarkanlah, anfusakum, nyawamu. Berarti inilah perkataan malaikat kepada mereka, keluarkan nyawamu. Padahal yang mencabut nyawa adalah para malaikat. Tetapi malaikat pula mengatakan kepada mereka, keluarkan nyawamu. Apa maknanya ini? Mengapa malaikat mengatakan perkataan ini kepada mereka? Al-yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq. Al-yawma, pada hari ini, tujzauna, kamu akan dibalas, adzabal huni, berupa azab yang hina, bima kuntum, disebabkan karena kamu dahulu, takuluna, berkata, alallah, terhadap Allah, ghairal haq, yaitu dengan perkataan yang tidak benar. Perkataan yang tidak benar adalah kebohongan, kedustaan. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, wa, dan kuntum disebabkan adalah dahulu kamu, an ayatihi, dari ayat-ayatnya, tastakbirun, kamu menyombongkan diri. Jadi mengapa mereka diazab ketika mereka di dalam sakaratul maut, ketika nyawa mereka dicabut dari badan mereka? Sebabnya adalah karena mereka melakukan perbuatan yang sangat tercela sekali,
yaitu mengatakan dusta terhadap Allah ketika menjalani hidup di dunia, kemudian juga menyombongkan diri selama menjalani hidup di dunia. Maka ketika menutup usia, ketika sakratul maut ditetapkan ke atas mereka, mereka disiksa dengan siksaan yang dahsyat, yaitu malaikat pencabut nyawa memukul mereka, kemudian malaikat pencabut nyawa itu menghentak-hentakkan nyawa mereka, tidak kunjung dikeluarkan dari badan mereka, dan mereka ingin cepat menjalani kematian, tetapi mereka tak kunjung mati. Ketika itu malaikat memerintahkan mereka untuk mengeluarkan nyawa mereka sendiri, tapi mereka tidak berdaya. Maka ketika itu sengsaralah hidup mereka sebagai menjalani siksaan dari sisi Allah. Apa sebabnya mereka disiksa? Sebabnya karena mereka melakukan perbuatan yang sangat tercela, yaitu mengatakan perkataan dusta terhadap Allah. Mereka adalah orang yang sangat zalim, dan tidak ada lagi orang yang lebih zalim dari mereka itu. Inilah sebagai ringkasan dari ayat ini, dan mungkin sekali lagi kita akan baca dari awal ayat. Tujuannya kita baca sekaligus langsung adalah supaya kita lebih terfokus kepada kandungan ayat, sehingga apabila kita membahaskan tafsir nantinya, kita akan terarah dengan baik, sehingga kita akan menikmati kandungan ayat ini, dan mudahlah bagi kita untuk menjadikannya sebagai petunjuk di dalam hidup kita. Allah berfirman, dan siapakah orang yang lebih zalim dari orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah? Tak ada lagi yang lebih zalim dari itu. Atau siapakah orang yang lebih zalim dari orang yang berkata, diwahyukan kepadaku, padahal tidak ada sesuatu pun diwahyukan kepadanya? Dan siapakah orang yang lebih zalim dari orang yang berkata, aku akan turunkan seperti apa yang telah Allah turunkan itu? Dan sekiranya kamu, wahai Muhammad, melihat ketika orang-orang yang zalim itu berada di dalam sakaratul maut, dan malaikat memukulkan tangan-tangan mereka ke badan-badan orang-orang yang zalim tersebut, sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang hina, disebabkan dahulu kamu ketika di dunia mengatakan perkataan yang tidak benar terhadap Allah, dan disebabkan dahulu kamu di dunia menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Jadi ayat ini menerangkan tentang hukuman yang akan diterima oleh orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah. Mereka disebut sebagai orang yang zalim, dan orang yang melakukan perbuatan dusta tersebut adalah orang yang menyombongkan diri. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat dengan memperhatikan beberapa kata yang perlu diberikan penjelasan. Kata pertama yang ingin kita fahami adalah penggunaan kata man yang ada di pangkal ayat. Waman azlamu mimman iftara 'alallahi kadziba. Dan siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah? Dan siapakah? Dan kata siapakah ini adalah kata yang digunakan untuk bertanya. Apabila ayat ini adalah firman Allah, kemudian Allah bertanya, apakah Allah bertanya tujuannya untuk mendapatkan jawaban? Bukan, karena Allah Maha tahu. Maka apabila Allah bertanya, bukan untuk mendapatkan jawaban. Apabila Allah bertanya, bermakna bentuk pertanyaan itu adalah salah satu dari bentuk penyampaian, yang tujuannya adalah untuk lebih menjelaskan lagi apa yang disampaikan tersebut.
Apa yang disampaikan dalam ayat ini? Yang disampaikan adalah tentang buruk dan tercelanya orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah. Digunakan berbentuk pertanyaan karena bentuk pertanyaan itu bisa memberikan ketegasan. Dan siapakah orang yang lebih zalim? Karena pertanyaan yang seperti ini adalah sudah diketahui jawabannya, tak ada lagi orang yang lebih zalim kecuali orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah. Maka pertanyaan yang sebenarnya jawabannya telah diketahui, pertanyaan dibuat sedemikian rupa adalah untuk menerangkan tentang perkara ini adalah perkara yang sangat buruk dan tercela sekali, yang telah diketahui oleh semua orang. Maka digunakan berbentuk pertanyaan. Diketahui oleh semua orang sebab semua orang tahu jawabannya. Ada lagi yang lebih zalim dari orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah? Tak ada. Semua sepakat bahwasanya yang mengadakan dusta terhadap Allah adalah orang yang paling zalim. Maka dibuat dalam bentuk pertanyaan yang jawabannya sudah diketahui oleh semua, sebagai menerangkan tentang tegasnya perkara ini atau kuatnya perkara ini. Maka pelajaran adalah jangan sampai mengada-adakan dusta terhadap Allah seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Karena ada di antara orang-orang yang mengaku beriman sementara iman itu masih belum masuk ke dalam hati. Kemudian apabila ada musuh Islam yang mengajarkan kepada mereka bukannya ilmu pengetahuan tetapi adalah kebohongan, otak mereka itu dicuci oleh musuh Islam yang pada hari ini disebut sebagai orientalis, yaitu orang-orang kafir yang mengajarkan ilmu-ilmu tentang keislaman yang tujuannya adalah untuk meracuni akal fikiran umat Islam. Dan ada orang yang terseret kepada pendapat-pendapat musuh Islam tersebut, sehingga mereka pun mengada-adakan dusta terhadap Allah. Ayat Al-Quran mereka tafsir sesuka hati mereka. Hadis Nabi meskipun sahih dan mesti diterima, tapi mereka tolak. Orang yang seperti ini adalah orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah kelompok yang menamakan diri sebagai kelompok Islam liberal. Dan mereka mengatakan mereka sebagai orang-orang yang beragama Islam, mengaku juga beriman, tetapi mereka telah mengada-adakan dusta terhadap Allah. Atau ajaran-ajaran sesat lainnya, karena banyak pada hari ini yang mengada-adakan dusta terhadap Allah dari kalangan kelompok ajaran sesat. Mereka itu adalah orang yang paling zalim disebabkan karena mereka telah membuat kesesatan, kemudian mereka berada dalam kesesatan tersebut, kemudian mereka menyeret orang lain pula untuk masuk ke dalam kesesatan tersebut. Mereka ini orang yang sesat dan menyesatkan, maka mereka ini orang yang paling zalim. Kebenaran menjadi tertutupi, kemudian orang yang tidak mengetahui, orang-orang yang sedikit pengetahuan menjadi tertipu dan terpedaya sehingga bersama mereka dalam kesesatan. Dan siapakah orang yang lebih zalim dari mimman iftara, dari orang-orang yang mengada-adakan. Kalau disebut mengada-adakan sebenarnya tidak ada, kemudian diada-adakan. Nah, mengada-adakan itu namanya berdusta. Kata dusta ini disebut dengan jelas, iftara 'alallahi kadziban, kadziban, dusta. Mereka mengada-adakan dusta. Dusta mana sesuatu yang tidak ada. Allah, terhadap Allah. Apa contohnya dusta terhadap Allah ini? Seperti pernah yang dilakukan oleh Amru bin Luhai. Siapa Amru bin Luhai ini? Ini bangsa Arab juga, yang mendiami kota Mekah
salah satu dari kalangan pemimpin bangsa Arab. Dia pergi ke Syam, dia sakit, kemudian penyakitnya tak kunjung hilang. Kemudian dia pergi ke Syam. Sampai di Syam, dia diobati oleh orang Syam dan sembuh. Kemudian dia pun bertanya kepada orang Syam, "Wahai orang Syam, kamu ini pandai menyembuhkan penyakit. Apa sebabnya kamu pandai menyembuhkan penyakit?" Kata orang Syam, "Sebab kami menyembah berhala. Sebab kami menyembah patung." Maka Amr bin Luhai ini pun berpendapat, kalau begitu supaya orang Arab itu pandai juga mengobati penyakit, maka saya akan bawa patung ke Mekah, dan supaya mereka menyembahnya, supaya mereka pandai pula mengobati penyakit. Amr bin Luhai inilah orang yang pertama yang membawa patung ke kota Mekah untuk disembah, dengan mengatakan, inilah sesembahan yang akan membuat kita menjadi pandai untuk mengobati penyakit. Maka dia ini telah mengada-adakan dusta terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh, dan bisa saja difahami melalui contoh-contoh yang lain, yaitu pada hari ini banyak sekali mengatakan, oh ini cincin ini membawa tua, kalau dibuat berdagang laris dagangan, kalau berhadapan dengan musuh menjadi lemah, tunduk, karena di cincin ini ada kuasa, karena sudah dijampi-jampi oleh penghuni Gunung Singgalang dan Merapi, umpamanya. Ini mengada-adakan dusta terhadap Allah, bahwasanya kuasa yang sebenarnya hanyalah kuasa Allah, dan tak ada di sana yang berkuasa selain Allah. La haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan melainkan dari Allah. Kemudian meletakkan pula kekuatan itu pada selain Allah, itu syirik. Nah, orang yang melakukan dosa syirik itu adalah orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah, karena tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. La ilaha illallah. Yang kedua, orang yang lebih zalim adalah orang yang atau qala uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi syai'. Orang yang berkata, telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak ada sesuatu pun berupa wahyu yang diwahyukan kepadanya. Berarti orang yang sangat zalim itu, orang yang paling zalim itu adalah orang yang mengaku-ngaku nabi. Karena apabila dia mengatakan dia telah menerima wahyu, maka bermakna dia telah mengaku nabi, mengaku rasul, karena yang menerima wahyu itu adalah rasul. Ada juga contohnya dalam sejarah Islam. Contohnya adalah seperti Musailamatul Kadzab. Musailamah Kadzab itu mengaku diri sebagai nabi. Ini orang yang paling zalim, karena nabi telah ditutup. Tak ada lagi nabi dipilih oleh Allah setelah Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad adalah penutup sekalian nabi. Dan ini bukan hanya berlaku pada masa dahulu, sampai sekarang pun masih ada yang mengaku telah menerima wahyu. Ada namanya Musaddiq. Siapa dia ini? Tak perlu tahulah siapa dia ini. Tapi tiba-tiba menjadi terkenal karena mengaku diri sebagai nabi. Kononnya dia telah menerima wahyu. Tak ada yang menerima wahyu pada hari ini. Yang menerima wahyu itu adalah rasul, nabi. Rasul dan nabi dan rasul itu telah berakhir dengan pengutusan Nabi Muhammad SAW. Orang yang mengaku nabi itu adalah orang yang paling zalim. Berikutnya lagi adalah wa man qala sa'unzilu mithla ma anzalallah. Dan siapa lagi orang yang lebih zalim dari orang yang telah berkata, aku akan menurunkan seperti apa yang telah Allah turunkan. Artinya, kalau Allah telah menurunkan Al-Quran, aku juga bisa menurunkan seperti apa yang Allah turunkan, sama seperti Al-Quran itu. Bermakna orang ini orang yang angkuh, orang yang sombong, ingin menyamai apa yang Allah turunkan.
Mampu manusia untuk mendatangkan yang seumpama dengan Al-Quran? Tak mampu. Sampai hari ini tak ada yang mampu. Tapi dia pula dengan sombongnya mengatakan, aku akan turunkan seperti apa yang telah Allah turunkan itu. Bermakna orang ini adalah orang yang sombong. Ada di antara ulama tafsir mengatakan bahwasanya perkataan ini tujuannya dikatakan oleh orang tersebut adalah untuk menghinakan Al-Quran. Jadi salah satu cara untuk menghinakan Al-Quran adalah Al-Quran itu bukannya hebat betul, bukannya hebat sangat. Saya pun juga bisa buat seperti Al-Quran. Aku akan datangkan Al-Quran itu seperti mana Allah mendatangkan Al-Quran itu. Padahal sampai ketika ia berbicara dan seterusnya, ia tidak mampu mendatangkan yang seumpama dengan Al-Quran. Lalu mengapa dikatakan juga perkataan seperti itu? Tujuannya adalah untuk merendahkan Al-Quran, menghinakan Al-Quran. Nah, orang yang menghinakan Al-Quran adalah orang yang sangat zalim, orang yang paling zalim. Al-Quran itu mestinya diagungkan, dimuliakan, sebab Al-Quran sebagai petunjuk. Tanpa Al-Quran tak akan mungkin kita sampai kepada tujuan, kepada redha Allah. Tidak akan mungkin dimasukkan ke dalam syurga. Karena untuk masuk ke dalam syurga mestilah mengikuti petunjuk, dan petunjuk itu adalah Al-Quran. Maka orang-orang yang masuk surga, ketika mereka masuk surga, yang pertama kali mereka katakan ketika masuk surga adalah memuji Allah yang telah menunjuki mereka dengan Al-Quran. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami ke surga ini, yaitu dengan menurunkan petunjuknya ketika kami di dunia dahulu melalui Rasulnya, yaitu Al-Quran. Kalau Allah tidak menunjuki kami, tak sampai kami ke sini ini. Mereka bersyukur, mereka memuji Allah. Semestinya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk itu diagungkan dan dimuliakan, tapi mereka pula menghinakannya, merendahkannya. Lalu apa akibat yang akan mereka tanggung? Apa siksaan yang akan mereka terima? Lanjutan ayat. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. Dan kalaulah kamu melihat, wahai Muhammad, ketika orang-orang zalim itu berada di dalam sakaratul maut. Dan kalaulah, kalau digunakan kata kalaulah, bermakna ada jawabnya nanti. Karena lau ini adalah syartiyah. Syartiyah ada syarat, ada jawab syarat. Kalaulah kamu melihat orang-orang yang zalim itu dalam sakaratul maut, apa jawabannya? Tak kunjung kita dapat mana jawabannya dalam ayat ini, karena jawabannya itu disembunyikan. Tak ada di sini jawaban dari kata kalaulah. Silakanlah baca sampai ke ujung ayat, tak ada jawabannya. Dan kalaulah kamu melihat ketika orang-orang yang zalim itu di dalam sakaratul maut dan malaikat memukulkan tangan mereka dan mengatakan kepada orang-orang yang zalim itu, keluarkanlah nyawamu, pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang menghinakan disebabkan apa-apa yang dahulu kamu mengatakan perkataan yang tidak benar terhadap Allah, dan disebabkan dahulu kamu menyombongkan diri dari ayat-ayatnya. Kan tak ada jawabannya. Tergantung ayat ini. Mana jawabannya? Jawabannya disembunyikan oleh Allah. Mengapa jawabannya disembunyikan? Karena sudah dimaklumi bagaimana keadaan orang zalim itu. Bagaimana keadaan orang-orang zalim itu dalam sakaratul maut. Kalau seperti ini gambarannya, sangat sengsara sekali, sangat tersiksa sekali. Mereka akan menjalani sakaratul maut yang dahsyat. Maka jawabannya itu sudah diketahui, maka disembunyikan. Maka tujuan disembunyikan mahdzuf liqasdit tahwil, yaitu disembunyikan tujuannya untuk menerangkan kedahsyatan keadaan sakratul maut yang mereka lalui itu. Dan kalaulah kamu melihat
orang-orang yang zalim itu di sakratul maut, niscaya kamu akan melihat mereka sengsara sekali. Tapi jawaban itu tidak disampaikan. Mengapa tak disampaikan? Sebab sudah difahami. Kalau disampaikan, masih belum nampak kedahsyatannya. Dengan disembunyikan itulah maka nampak kedahsyatannya. Dan kalaulah kamu melihat bagaimana orang-orang yang zalim itu di sakratul maut, kamu akan melihat mereka akan terbelalak mata mereka, akan melompat mereka dari pembaringan mereka, akan berteriak mereka sekeras-kerasnya, akan terlalu banyak untuk disebutkan. Maka dihilangkan saja jawaban dari lau itu untuk menerangkan kedahsyatan dari sakratul maut tersebut. Ini bahasa Al-Quran, bahasa yang sangat indah sekali. Dan ini tak jumpa kita dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Maka rugilah yang tidak belajar bahasa Arab. Rugi sekali. Kurang menikmati Al-Quran karena Al-Quran berbahasa Arab. Apabila dapat belajar bahasa Arab, menguasainya, kemudian baca Al-Quran, nikmat sekali. Kandungannya sangat luas sekali. Tapi ketika kita tafsirkan, kita jelaskan dalam bahasa Indonesia, kandungannya yang luas itu jadi sedikit. Sebab yang kita terima itu adalah yang disampaikan dalam bahasa yang sangat miskin sekali. Bahasa Indonesia ini miskin, sangat miskin. Kalau dikeluarkanlah kata-kata Arab dari bahasa Indonesia, tinggal berapa lagi bahasa Indonesia itu? Dikeluarkan pula bahasa Inggris dari Indonesia, dikeluarkan pula bahasa Sanskerta, bahasa Cina dari Indonesia. Tinggal berapa lagi bahasa Indonesia itu? Sedikit sekali. Bagaimana bahasa yang sedikit kata-katanya mampu untuk menerangkan bahasa Arab yang kata-katanya itu banyak sekali? Kamus bahasa Arab itu ada yang sampai 30 jilid banyaknya. Kamus bahasa Indonesia satu saja. Macam mana yang satu akan menerangkan yang 30? Tetapi karena kita ini dari kecil lagi tidak dibawa untuk menguasai bahasa Arab, maka sampai sekarang pun tidak menguasainya dengan baik. Akhirnya kita tidak menikmati agama kita. Al-Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab juga. Kita pula tidak pandai bahasa Arab, terpaksalah memahami Al-Quran yang berbahasa Arab dengan bahasa Indonesia yang sangat miskin itu. Miskin bahasa Indonesia. Mestinya kita lebih mencintai bahasa Arab berbanding bahasa kita sendiri, sebab bahasa kita miskin. Ini cukup untuk percakapan antara kita saja bahasa Indonesia ini. Dibawa kepada keilmuan, sudah tak mampu lagi. Apalagi ilmu pada hari ini, ilmu teknologi informasi umpamanya sudah berbahasa Inggris. Kemudian ilmu tentang keislaman masih lagi dalam bahasa Arab. Maka ke depan hendaknya kita membimbing anak-anak kita untuk menguasai bahasa Arab. Dan tidak susah untuk belajar bahasa Arab. Mengapa tak pandai-pandai? Karena tak belajar-belajar, maka tak pandai-pandai. Dan buktinya pada hari ini, sampai hari ini, orang yang pandai bahasa Arab bukan orang Arab. Banyak orang yang bukan Arab lebih menguasai bahasa Arab berbanding orang Arab sendiri. Seperti orang-orang yang ada di India, Pakistan, mereka itu tidak berbahasa Arab tapi menguasai bahasa Arab. Ahibbul Araba li thalathin. Ada satu asar menyebutkan Nabi mengatakan, aku menyukai bahasa Arab itu karena 3 perkara. Li'anni Arabiyyun, karena aku adalah orang Arab. Dan yang kedua, li'annal Qur'ana Arabiyyun, karena Al-Quran itu berbahasa Arab. Dan yang ketiga, li'anna lughata ahlil jannati fil jannati Arabiyyun, karena bahasa penghuni syurga di dalam syurga adalah bahasa Arab.
Jadi yang tak pandai bahasa Arab, bahasa penghuni syurga di dalam syurga adalah bahasa Arab. Berarti kalau tak pandai bahasa Arab, akan pandai nantinya ketika di dalam syurga. Tapi jangan tunggu di surga baru pandai bahasa Arab. Di dunia ini hendaknya sudah pandai terlebih dahulu berbahasa Arab untuk memudahkan jalan kita ke syurga. Dan kalaulah kamu melihat, kalaulah kamu di sini Nabi Muhammad, kalaulah kamu wahai Muhammad melihat. Kata melihat di sini tara, ra'a, yara, ru'ya, melihat dengan mata. Apakah melihat kesengsaraan orang-orang zalim dalam sakratul maut itu dapat dilihat dengan mata kepala? Tidak. Berarti kata tara di sini adalah lebih luas dari melihat dengan mata kepala. Kalaupun melihat juga dengan mata kepala, yang dilihat itu adalah luarannya saja, matanya yang terbelalak, badannya yang menghempas-hempas, yang berbolak ke kanan dan ke kiri, mulutnya yang berteriak mengeluarkan suara. Hanya itu yang bisa kita lihat. Tetapi keadaan jiwanya bagaimana? Nah, maka kata melihat di sini hendaklah dibawa kepada yang lebih luas lagi. Dan kalaulah kamu melihat idz zalimun, ketika orang-orang yang zalim itu, sebenarnya di sini walau tara, karena tara ini memerlukan maf'ulun bih, memerlukan objek. Dan kalaulah kamu melihat apa? Melihat siapa? Kalau dalam ayat ini melihat orang-orang yang zalim, maka sebenarnya ada kata yang mendahului kata idz itu, yaitu walau tara az-zalimina idhum fi ghamaratil maut. Sebenarnya begitu. Tetapi kata az-zalimun ini letakkan sedemikian rupa, tujuannya adalah supaya lebih menampakkan lagi tentang keadaan yang mereka jalani, karena mereka sebagai pelaku perbuatan di dalam ayat ini. Mereka yang menjalani sakaratul maut itu, untuk menerangkan mereka orang-orang zalim yang menjalani sakaratul maut itu, maka digunakanlah bentuk susunan yang seperti ini. Dan kalaulah kamu melihat ketika orang-orang yang zalim itu fi ghamaratil maut, di dalam ghamaratil maut. Ghamarat dari kata ghamara maknanya ghatta maknanya menutupi. Ghamaratil maut maknanya kematian itu menutupi mereka. Mati itu sengsara. Mati itu adalah tercabutnya ruh dari badan. Nah, proses tercabutnya ruh dari badan itu disebut sakaratul maut. Para ulama menetapkan bahwasanya sakaratul maut itu kurang lebih 5 sampai 10 menit lamanya. Sakaratul maut itu 5 sampai 10 menit. Tapi jangan difahami kalau begitu pendek saja Ustaz, 5-10 menit. Bagi orang yang diberi kekuatan oleh Allah, yaitu dengan limpahan rahmat, maka menjalaninya dengan mudah, ringan, dan terasa cepat. Tapi bagi orang yang ditetapkan oleh siksaan ke atas mereka, mereka akan menjalani 5-10 menit itu lama sekali. Meskipun hanya 5-10 menit dalam hitungan waktu, masa, tetapi bagi orang yang menjalaninya akan menjalaninya lama apabila mereka adalah orang-orang yang disiksa dalam menjalani sakaratul maut itu. Sama dengan kita, kalau kita menjalani waktu itu dengan suka, umpamanya dalam majlis ilmu ini kita suka, tak terasa sudah 40 menit berlalu. Tapi bagi orang yang menunggu, kita kan tak suka menunggu 5 menit, tapi terasa berjam-jam lamanya. Terasa lama. Apa sebab? Sebab ya perkara yang tidak kita sukai. Siksaan, hukuman Allah ke atas orang-orang yang zalim adalah perkara yang tidak mereka sukai.
maka mereka merasakan sakratul maut itu sebagai waktu yang sangat panjang sekali. Kemudian dalam ayat ini digunakan kata ghamarat. Ghamarat itu dari kata ghamara, ghatta, menutupi. Umpamanya ada seseorang yang berada di atau kita sebutlah umpamanya rumah, kemudian datang banjir. Banjir itu sedikit demi sedikit naik, kemudian sampai membenamkan rumah itu seluruhnya. Jadi air itu sampai ke atas atap dan rumah itu tertutupi sepenuhnya. Maka rumah ini disebut fi ghamaratil ma. Rumah ini berada di dalam air. Kalau orang-orang zalim itu disebut fi ghamaratil maut, bermakna orang-orang zalim itu diliputi dan dikuasai oleh maut. Kalau rumah itu diliputi dan dikuasai oleh air, bermakna air itu berada di sekeliling rumah tersebut, dari segala arah menguasai rumah tersebut. Begitu juga orang yang berada di dalam sakaratul maut dikuasai oleh kematian, maka kematian itu sepenuhnya yang menguasai dirinya. Dia sendiri ketika itu tidak mampu lagi menguasai dirinya. Artinya orang ketika sakaratul maut tidak akan sadarkan diri. Dia tidak akan mampu menjalankan atau membawa dirinya sendiri. Maka disebut juga sakaratul maut itu sebagai sakrah. Sakrah itu maknanya mabuk, yaitu berada dalam keadaan mabuk. Orang yang mabuk mampu membuat dirinya sendiri? Tidak. Kalau tidak dibimbing orang yang mabuk itu ke rumahnya, tak sampai dia ke rumahnya, karena dia tidak sadarkan diri. Mengapa dia menjadi mabuk sakaratul maut? Sebab kematian itu menguasainya, karena kematian itu adalah sesuatu yang berat, sesuatu yang menyakitkan. Nah, kematian yang menyakitkan itu membuatnya tidak berdaya. Ia berada di dalam kesusahan kematian, di dalam kesengsaraan kematian. Dan semua orang akan menjalani kesengsaraan sakaratul maut, tak kecuali apabila Allah memudahkan, maka yang susah itu menjadi mudah. Pada masa Rasulullah dahulu, ketika Rasulullah akan wafat, Rasulullah berdoa kepada Allah supaya dimudahkan dalam menjalani sakaratul maut. Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah aku dalam menjalani sakaratul maut. Tolong aku ya Allah dalam menjalani sakaratul maut. Bahkan dalam hadis juga diterangkan bahwasanya Rasulullah memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana yang berisi air. Kemudian Rasulullah mengusapkan ke mukanya, karena begitu berat dalam menjalani sakaratul maut. Kemudian Rasulullah berdoa, ya Allah, tolonglah aku menjalani sakaratul maut ini. Kalau Rasulullah saja yang seperti itu kedudukan baginda yang tidak berdosa, yang telah diampuni dosa baginda yang telah lalu dan akan datang, masih juga merasakan berat sehingga berdoa kepada Allah untuk dimudahkan menjalani sakaratul maut, apalagi kita, apalagi orang-orang zalim yang memang Allah menyiksa mereka dengan sakaratul maut itu sendiri. Yang sakaratul maut itu sudah susah, Allah susahkan lagi sakaratul maut itu ke atas mereka. Dalam buku Fi Fikril Maut yang dikarang oleh Syekh Abdul Hayy Al-Farmawi, salah seorang pakar ilmu Al-Quran, ilmu tafsir Al-Quran, menerangkan bahwasanya ada satu asar menyebutkan tentang pedihnya atau sakitnya sakaratul maut. Dikatakan bahwasanya pedihnya sakaratul maut itu sama seperti pedihnya ditusuk-tusuk oleh pedang di seluruh tubuh. Pernah ditusuk pedang? Di seluruh tubuh. Kemudian juga diterangkan asar
yang menyebutkan bahwasanya ada seseorang yang ingin mengetahui tentang pedihnya sakratul maut, pedihnya menjalani kematian, yaitu dengan berdoa kepada Allah supaya Allah membenarkan orang yang mati itu hidup kembali untuk ditanya bagaimana rasanya sakratul maut itu. Karena untuk mengetahui bagaimana sakratul maut, pastilah kita bertanya kepada orang yang sudah mati. Kalau orang yang belum mati, belum punya pengalaman untuk merasakannya, maka ia pun meminta kepada Allah. Allah pun perkenankan, maka ia diperbolehkan untuk mendatangi kubur. Kemudian ia pun memohon kepada Allah supaya menghidupkan orang yang dalam kubur itu. Tiba-tiba orang yang dalam kubur itu keluar. Kemudian ketika ditanya seperti apa sakratul maut yang ia jalani dahulu, maka yang dihidupkan itu pun menjawab, sesungguhnya aku telah dimatikan 100 tahun yang lalu, dan sampai hari ini aku masih merasakan kepedihan sakratul maut itu. Itu gambaran. Jadi kalau sakratul maut yang dijalani oleh setiap orang begitu susahnya, begitu beratnya, begitu pedihnya, apalagi ia sebagai siksaan ke atas orang-orang yang zalim, maka mereka berada di dalam fi di sini zarf, penggunaan zarf di diri untuk menerangkan bahwasanya mereka betul-betul tenggelam di dalam kesusahan dan kesengsaraan sakratul maut itu. Fi ghamaratil maut, di dalam kesengsaraan maut, sakratul maut. Wal malaikatu basitu aidihim, dan malaikat-malaikat memukulkan tangan-tangan mereka, bermakna mereka dipukul ketika nyawa orang-orang yang zalim itu dicabut dari badan mereka. Tetapi malaikat tak kunjung mencabutnya. Maka tadi kita gunakan kata menghentak-hentakkan nyawanya itu, ruhnya itu. Tujuannya adalah untuk menyiksa mereka. Apakah malaikat mampu untuk mengeluarkan nyawanya dengan hanya beberapa saat? Mampu. Tapi malaikat tak kunjung mengeluarkannya. Tujuannya adalah untuk menyiksa mereka. Kemudian dikatakan kepada mereka, akhriju anfusakum, keluarkan nyawamu sendiri. Tujuannya ini bukan supaya mereka mengeluarkan nyawa mereka, sebab mereka tak mampu untuk mengeluarkan nyawa mereka. Mengapa dikatakan juga? Dikatakan juga untuk menerangkan dahsyatnya keadaan sehingga mereka ingin cepat mati. Karena mereka ingin cepat mati, ingin cepat nyawa mereka tercabut, maka malaikat pun mengatakan, cabutlah sendiri nyawamu itu kalau mau cepat-cepat juga. Kira-kira begitulah bahasa kita. Tapi mampu mereka untuk mengeluarkan nyawa mereka sendiri? Tidak. Maka perkataan yang seperti ini menerangkan tentang dahsyatnya hukuman yang mereka terima ketika menjalani sakaratul maut. Maka ayat berikutnya menerangkan tentang apa yang telah kita sampaikan tadi, yaitu al-yauma, pada hari ini. Al-yauma ini difahami oleh ulama tafsir sebagai mutlaqul waqt, yaitu waktu yang mutlak. Maknanya hari ini bisa dimaksudkan adalah hari mereka dicabut nyawa mereka, boleh jadi maknanya adalah hari setelah kematian atau hari akhirat yang panjang. Hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan. Mengapa azab yang menghinakan yang ditetapkan ke atas mereka? Sebab dahulu mereka melakukan perbuatan yang menghinakan pula ketika di dunia. Perbuatan mereka yang menghinakan dahulu ketika di dunia adalah menghinakan Al-Quran sebagai firman Allah yang mulia. Maka disebut al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan. Melakukan perbuatan yang menghinakan, maka nanti akan menerima azab yang menghinakan. Dahulu dosa-dosa besar yang dilakukan, maka nanti siksa besar yang akan diterima. Dahulu memedihkan hati orang-orang beriman, maka nanti akan mendapat siksa yang pedih. Nah, ini namanya sesuai dengan perbuatan. Karena kata tujzauna dari kata jaza, al-jaza itu maknanya adalah ma yuqabilul amal, yaitu apa yang dibuat, maka itu nanti yang akan didapat berupa balasan.
Kemudian diterangkan tentang sebab mengapa mereka diazab dengan azab yang menghinakan. Sebabnya adalah bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haqq. Disebabkan karena kamu dahulu mengatakan perkataan yang tidak benar terhadap Allah. Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Kemudian kamu mengatakan bahwasanya Allah itu punya anak, sehingga disekutukanlah Allah dengan Nabi Isa lah, dengan Uzair lah. Allah itu adalah yang berkuasa mutlak. Tidak ada di sana yang berkuasa selain Allah. Tetapi dipercayai juga bahwasanya patung punya kuasa lah, pohon besar punya kuasa lah, gunung Merapi punya kuasa lah, pantai selatan punya kuasa lah, apalagi yang lain, keris apa namanya lagi, dan lain sebagainya. Dan ini sampai pada hari ini, kepercayaan-kepercayaan yang karut seperti itu, yang khurafat, yang tidak ada kebenaran di dalamnya, ada sampai hari ini. Dan kita lihat banyak pula yang mempercayai perkara yang syirik ini sampai ke hari ini. Sia-sialah amalan mereka. Dan nanti orang-orang yang zalim ini, yaitu orang-orang yang melakukan dosa syirik ini, nanti ketika di sakaratul maut akan disiksa dengan siksaan yang dahsyat, seperti yang kita sebutkan tadi. Malaikat akan memukul-mukul tubuh mereka dan akan menghentak-hentakkan nyawa mereka sebelum dikeluarkan. Mau seperti itu? Berhentilah dari dosa syirik. Karena di Indonesia ini banyak sekali orang yang masih lagi melakukan dosa syirik. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Dan disebabkan karena kamu dahulu ketika di dunia menyombongkan diri dari ayat-ayat Allah. Mestinya ayat-ayat Allah itu diikuti, tetapi yang kamu ikuti pula adalah kehendak hawa nafsumu sendiri. Itu namanya kamu menyombongkan diri. Dengan demikian maka jelaslah bahwasanya ayat ini isinya adalah ancaman terhadap orang-orang yang zalim. Orang yang zalim yang dimaksudkan adalah orang yang sangat zalim dari orang-orang yang zalim biasa, yaitu orang-orang yang zalim biasa atau orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Tetapi orang yang melakukan dosa syirik adalah orang yang melakukan dosa yang paling besar. Ada dosa-dosa besar, ada dosa paling besar. Dosa syirik adalah dosa yang paling besar. Orang yang melakukan dosa syirik adalah orang yang paling zalim, karena syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Siksaan yang akan diterima oleh orang yang melakukan dosa syirik itu adalah sengsara nantinya ketika menjalani sakaratul maut. Dan dosa-dosa syirik itu telah dilakukan dahulu oleh orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran yang pernah disampaikan oleh Rasulullah kepada mereka. Dan orang yang seperti itu masih ada juga sampai ke hari ini. Berarti kita mesti terus berdakwah kepada mereka untuk menyelamatkan mereka. Mudah-mudahan ayat ini menjadi bekal bagi kita untuk diri kita, sehingga kita menjadi lebih berhati-hati dan berwaspada dari dosa syirik yang merupakan suatu kezaliman yang akan membawa padah, yaitu akibat, yaitu berupa siksaan yang amat berat ketika menjalani sakaratul maut nanti. Dan tidak ada orang yang tidak akan menjalani sakaratul maut, karena ia adalah sesuatu yang pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap yang bernyawa pasti akan menjalani kematian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.